Korban tabrak lari di Cakung, Jakarta Timur, saudara, akan dimakamkan hari ini. Jenazah disemayamkan di rumah duka. Jenazah Moses Bangun disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit Taman Harapan Baru. Selepas ibadah di rumah duka, jenazah akan dimakamkan di TPO Bekasi. Lalu mengapa perselisihan antar tetangga kompleks bisa berujung tabrak lari maut di Cakung, Jakarta Timur? Sore hari ini sudah ada kuasa hukum keluarga Moses Bagus Prakoso, korban tabrak lari maut di Cakung. Ruli dengan Bang Ruli dan juga psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore, Audrey. Oke, nanti Pak Reza akan bergabung bersama kami, tapi saya mau menanyakan ke Bang Ruli dulu sebagai pengacara keluarga korban. Bang Ruli, jadi antara korban dan pelaku ini saling kenal, saling bertetangga begitu? Antara pelaku dengan korban itu tidak kenal sama sekali, Audrey. Kalau disebut tetangga, seperti yang juga udah diungkap sama Kanit Lantasnya Polres Jakarta Timur, yang disebut tetangga adalah karena sesama Taman Harapan Indah. Cuman jaraknya lumayan jauh, jadi bukan tetangga dekat, tetangga yang nggak jelas, tetangga jauh. Itu maksudnya. Tapi yang terakhir Wakapolres bilang kalau pelaku dan korban ini bertetangga dan diduga ada motif dendam pelaku kepada korban. Bang Ruli. Itu kami sama sekali belum dengar sampai sekarang, Audrey. Kalau soal dendam dan lain-lain jelas kami tahu sama siapa Moses ini bergaul dan lain-lain, dan nggak kenal, orang ini nggak kenal sama pelakunya. Jadi diduga cekcok itu justru terjadi pada saat di jalan, Bang. Cekcok ini terjadi di jalan, itu juga udah diungkap sama Kanit Lantas Kanit Lantasnya Polres Jaktim. Jadi memang itulah yang terjadi. Jadi kami nggak ada kenal secara pribadi. Bahkan kan Pak Kanit Lantas sudah bilang bahwa secara pribadi antara pelaku dengan korban tidak saling mengenal. Oke. Kalau tidak saling mengenal, mungkin nggak sih kalau misalnya pernah berpapasan? Ya, kalau soal mungkin atau nggak mungkin, saya nggak bisa jawab, Audrey. Tapi kita lihat berdasarkan apa yang diungkap oleh Pak Kanit Lantas lah. Dan kemudian berdasarkan video yang ada itu nggak ada itu saling kenal dan lain-lain. Tapi kalau dari pihak keluarga juga sudah mengonfirmasi bahwa ketika melihat foto atau wajah tersangka memang sama sekali tidak kenal, Mbak Ruli? Tidak kenal, Audrey. Ada dugaan kalau begitu dari pihak keluarga kenapa tersangka melakukan penabrakan kepada korban? Itu yang dari kemarin kami usaha betul itu untuk dapat keterangan dari Kanit Lantas. Saudara-saudara korban beberapa kali datang ke sana dan minta keterangan ya. Nah, kemarin itu kurang begitu jelas disampaikan. Tapi menjadi jelas sekali setelah hari ini kami lihat ada di YouTube keterangan dari Kanit Lantas. Diceritakan oleh Kanit Lantas bahwa terjadi salah paham di jalan, gitu. Salah paham di jalannya itu kemudian sudah dilerai oleh ibu dari pelaku. Nah, tapi kemudian terjadi insiden lebih lanjut sampai akhirnya ada spion yang patah. Nah, setelah ada spion patah itu, kemudian terjadi kejar-kejaran. Kita lihat di dalam video, kejar-kejarannya itu sampai ke bahu jalan kan. Sampai dari bahu jalan terus belok ke kanan, masuk ke jalan masuk menuju tol. Nah, disitulah kemudian kita juga lihat dalam video bahwa motornya korban itu disundul dari belakang oleh pelaku, kemudian dilindas. Ada unsur kesengajaan di situ ya. Kalau gitu sekarang saya ke Pak Reza dulu yang sudah bergabung. Pak Reza, kalau Pak Reza melihatnya betulkah hanya cekcok di jalan, tidak saling terima, makanya pelaku ini, tersangka ini menabrakkan dengan sengaja korban hingga akhirnya menyebabkan meninggal dunia? Ini memang perilaku yang bisa kita saksikan ekstrim. Tetapi sesungguhnya kalau kita terjemahkan ke dalam khazanah psikologi forensik, kita akan mengenal istilah road rage,
yang saya terjemahkan secara bebas sebagai amarah di balik kemudi atau amarah di jalan raya. Nah, berbicara tentang road rage atau amarah di jalan raya, ternyata kita bisa melihat peristiwa ini sebagai sebuah spektrum. Bisa kita ingat bagaimana misalnya ada pengemudi kendaraan umum, terutama dulu ya, yang menggeber gas sejadi-jadinya sebagai ekspresi kejengkelan atau amarah dia. Ada juga pengemudi yang memilih untuk menekan klakson sekeras-kerasnya, sesering-seringnya. Ada juga kemudian pengemudi yang mengepalkan tangannya ditunjukkan kepada tanda petik lawan tandingnya. Itu adalah contoh-contoh bagaimana orang kemudian mengekspresikan amarah di jalan raya, memanfaatkan apapun yang bisa dia dapatkan pada saat itu. Pedal gas, tombol klakson, kepalan tangan atau sejenisnya. Nah, barangkali peristiwa yang sedang kita perbincangkan ini pun bisa dipotret sebagai sebuah peristiwa road rage alias amarah di balik kemudi. Tinggal lagi nanti otoritas penegakan hukum yang akan menggunakan pasal yang mana, apakah pasal accident atau kecelakaan, atau Tapi sampai setega itukah menyebabkan seseorang, Pak Reza? meninggal akibat perbuatan orang lain. Tapi sampai sebegitu teganya kah? Gimana? Pelaku akhirnya karena kesal akhirnya menabrak korban? Ya tadi saya katakan, inilah ya barangkali yang bisa disebut sebagai road rage. Bagaimana seseorang kemudian mengekspresikan amarahnya, kejengkelannya, kekesalannya, sakit hatinya, atau perasaan-perasaan negatif lain di jalan raya. Kepada siapa? Ya barangkali kepada pihak manapun itu yang dianggap sudah memprovokasi dia. Dengan narasi sedemikian rupa, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa orang-orang yang melakukan tindakan road rage sedemikian rupa nantinya di persidangan akan membela diri dengan istilahnya adalah defense of provocation alias pembelaan diri, dengan menyatakan ke majelis hakim bahwa yang saya lakukan ini merupakan akibat, merupakan buah dari provokasi pihak lain. Sekali lagi otoritas penegakan hukum yang akan menguji. Oke, tapi Pak Reza tadi polisi bilang ada dugaan kesengajaan yang dilakukan oleh tersangka kepada korban karena pelaku dan korban ini diduga saling kenal karena saling tetangga sehingga terjadilah hal tersebut. Road rage memang berlandaskan pada kesengajaan. Tinggal lagi kita akan melihat berada pada level yang mana. Misalnya, apakah si penabrak ini semata-mata membenturkan kendaraannya ke pengendara lain semata-mata sebagai ekspresi amarahnya. Dia tidak berpikir sama sekali tentang konsekuensi perbuatannya. Kalau situasinya seperti itu, maka ini bisa diistilahkan sebagai manslaughter. Kalau diterjemahkan ke hukum Indonesia, padanannya adalah penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Atau lebih dari itu, ketika si penabrak ini melancarkan aksinya, sedikit banyak sudah melintas di kepalanya bahwa apa yang dia lakukan ini akan bisa berakibat pada pengemudi lain meninggal dunia. Tapi dia terus melancarkan aksi tabrakan tersebut. Nah, kalau ini yang terjadi, maka kalau di dalam hazanah psikologi forensik disebut sebagai second degree murder. Ada orang yang meninggal akibat perbuatan orang lain dan itu dikategorikan level 2. Memang bobotnya menjadi lebih berat daripada manslaughter. Atau lebih jauh lagi, jauh-jauh waktu sebelum terjadinya benturan itu, seandainya penabrak sudah punya ancang-ancang untuk menghabisi pengemudi lain, maka boleh jadi ini terkategori sebagai first degree murder. Ada orang yang meninggal dunia akibat perbuatan orang lain dan itu termasuk tingkat pertama. First degree murder lebih berat daripada second degree murder, dan second degree murder lebih berat daripada manslaughter. Dan kalau misalnya ternyata kalau kata polisi bilang itu keduanya saling mengenal, bisa menyebabkan emosi yang tersulut hingga akhirnya menabrak di jalan? Nah, kalau situasinya seperti itu, tadi saya katakan, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa penabrak akan mengatakan bahwa yang saya lakukan itu tidak lebih tidak kurang merupakan akibat dari provokasi pengguna jalan lainnya, pihak yang ditabrak. Nah, ketika ada terdakwa yang mengangkat klaim atau pembelaan diri sedemikian rupa, maka otoritas penegakan hukum akan bisa mengujinya lewat 3 level. Pertama, akan dicek terlebih dahulu apakah provokasi itu sungguh-sungguh ada, objektif ada, atau hanya prasangka si penabrak saja. Kalau ternyata provokasi itu betul-betul ada, masuk ke pengujian level 2.
di mana provokasi Baik. itu betul-betul sedemikian hebatnya mengakibatkan penabrak kehilangan kontrol dirinya, dan kalau itu juga terpenuhi masuk ke pengujian tingkat 3. Oke, saya balik lagi ke kuasa Ya. hukum keluarga korban, Pak Reza dengan Bang Ruli. Bang Ruli, kalau mendapatkan informasi dari keluarga, sebenarnya gimana sih keseharian dari korban ini? Apakah melewati rute yang sama? Terus bagaimana juga caranya menyetir di jalan? Bang Ruli? Iya, Audrey, korban ini kan klien saya ini adalah kepala rumah tangga ya. Anaknya masih kecil-kecil, paling besar itu umur 5, ada lagi batita 1, satu lagi yang kembar 6 bulan. Dia tiap kali berangkat kantor ya selalu lewat jalan yang sama, Audrey. Dan bukan tipe orang yang kemudian ugal-ugalan dan lain-lain, mengingat Oke. dia punya anak-anak yang masih kecil-kecil seperti itu. Kemudian ini juga orang yang kita kenal baik di dalam pelayanan di gereja, jadi bukan orang yang model ugal-ugalan. Nah, kemudian saya tadi nyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Reza, itu memang uraiannya tepat ya. Polisi sampai sekarang ini mengenakan pasal 310 dan 312 Undang-Undang Lalu Lintas. Undang-Undang pasal 310 itu kelalaian yang mengakibatkan kematian orang. Padahal masih ada 311, Audrey. 311 itu mengemudi dengan cara Iya. yang ugal-ugalan. Kan Kelalaian gitu ya. dan juga ada kesengajaan, Pak, tadi yang disebutkan oleh polisi juga. Nah, kalau ada kesengajaan seperti itu dan memang diakui ternyata misalnya ada road rage yang diakibatkan karena perselisihan di jalan dan lain-lain, ini kan bukan cuma sekedar Undang-Undang Lalu Lintas 310, 311, tapi ini kan juga mungkin udah bisa dikenakan pasal-pasal KUHP. Nah, kemarin kami berusaha untuk menghadap kepada Reskrim di Polres Jaktim. Tapi ini pun ada keengganan kelihatannya dari Polres Jaktim untuk proses lewat KUHP. Baik. Mereka kemarin bilang keberatan, mereka bilang nanti dulu gitu. Kami nggak ngerti kenapa kok kayaknya rumit sekali gitu. Jelas-jelas Oke. kok memang ada suatu Oke. kesengajaan. Oke, kalau gitu Pak Reza bagaimana caranya membedakan unsur kesengajaan atau mungkin justru ada unsur perencanaan di situ, pembunuhan perencanaan. Bagaimana caranya bisa membedakan? Pertanyaan Andre itu mengantarkan kita pada pengujian tingkat 3 yang tadi belum sempat saya lanjutkan. Bahwa misalnya otoritas kepolisian akan memperhatikan jeda waktu antara datangnya provokasi alias perselisihan antara satu pengemudi dengan pengemudi lainnya dengan peristiwa benturannya itu berapa lama, berapa jam, berapa hari, berapa menit, berapa detik. Dalam jeda waktu sekian lama itu seberapa jauh kemungkinan si penabrak sudah bisa membangun sebuah perencanaan untuk menghabisi nyawa orang. Sungguh-sungguh targetnya adalah menghabisi nyawa orang. Si penabrak ini sudah membayangkan bahwa dia memang ingin mencabut nyawa pengemudi lain dengan cara ditabrak sedemikian rupa. Itu kalau kita bicara tentang perhatian terhadap waktu. Yang kedua adalah perhatian terhadap sumber daya. Apakah si pengemudi yang satu mencari peralatan tertentu, menggunakan peralatan tertentu untuk menghabisi korbannya, atau sebatas menggunakan apapun yang tersedia pada saat itu, entah itu di tubuhnya atau di lingkungan di sekitarnya. Cara-cara menakar semacam ini akan kemudian memandu pihak kepolisian terutama sekali dan nantinya juga otoritas peradilan untuk menimbang seberapa jauh unsur perencanaan ada atau tidak. Apakah sekali lagi ini misalnya kekerasan mengakibatkan orang meninggal dunia atau pembunuhan atau bahkan pembunuhan berencana. Oke, artinya masih harus diteliti lebih lanjut ya kalau memang betul ada unsur perencanaan. Terima kasih Pak Reza Indragiri, terima kasih juga Bang Ruli, kuasa hukum dari keluarga korban, sudah berbagi informasi di Kompas Petang.